ないけどね。でこんな目になんで殺されなきゃやだ。やだ、死にたくない。復讐してやる。絶対に奴らを殺せ。 Di sebuah dunia fantasi yang dihuni oleh 9 ras berbeda, hiduplah seorang anak manusia bernama Light. Sejak kecil, dia hanya memiliki satu impian, menjadi seorang petualang. Bukan demi ketenaran, bukan demi kekuatan, tapi demi keluarganya, agar mereka bisa hidup lebih layak. Suatu hari, Light akhirnya memberanikan diri mendaftar ke Serikat Petualang. Di sanalah harapannya mulai diuji. Saat proses pendaftaran, dia mencoba menunjukkan anugerah yang dimilikinya, sebuah kemampuan langka bernama gacha. Semua orang menunggu dengan penuh rasa penasaran. Namun hasil yang keluar justru menghancurkan harapan Light. Bukannya mendapatkan senjata kuat atau benda berharga, dia malah memperoleh barang-barang tak berguna, apel busuk, roti berjamur, dan sampah lainnya. Sejak saat itu, nasibnya langsung ditentukan. Light hanya diberi peringkat F, peringkat terendah bagi seorang petualang. Akibatnya, pekerjaan yang bisa dia ambil hanyalah pekerjaan kasar, mencari kayu bakar, mengangkut barang, dan pekerjaan berat lainnya yang bahkan tidak sebanding dengan upahnya. Uang yang dia dapatkan pun sangat kecil, bahkan hanya cukup untuk membayar penginapan. Dan setelah bekerja keras seharian, nasib buruk kembali menghampirinya. Light justru diganggu oleh sekelompok ras hewan. Mereka bukan hanya mengejeknya, tapi juga merampas seluruh uang hasil keringatnya. Dalam kondisi putus asa, seorang wanita elf tiba-tiba datang menolongnya. Wanita itu bernama Shasha. Shasha ternyata adalah anggota Persatuan Ras, sebuah kelompok yang dibentuk untuk menyatukan 9 ras dan menghapus diskriminasi. Saat ini, mereka membutuhkan satu anggota dari ras manusia. Karena itulah, Light direkrut untuk bergabung bersama mereka. Di awal, semuanya terasa seperti mimpi. Para anggota bersikap ramah dan menerima Light dengan baik. Namun kenyataan pahit kembali menghampirinya saat mereka memasuki Dungeon bersama. Tiba-tiba saja, sikap mereka berubah. Tanpa peringatan, Light langsung dikeluarkan dari kelompok. Ternyata, sejak awal mereka hanya merekrutnya untuk satu alasan, mengawasinya dari dekat. Atasan mereka sempat mengira Light adalah seorang master karena anugerahnya yang unik. Namun jika dia bukan master, maka dia harus disingkirkan. Tanpa belas kasihan, mereka menyerangnya. Bahkan mereka sudah menyiapkan rencana keji. Kematian Light akan disalahkan pada monster di Dungeon. Dalam keadaan terluka parah, Light hanya bisa merangkak menjauh, berusaha bertahan hidup, hingga tiba-tiba, tubuhnya terseret ke dalam sebuah perangkap teleportasi. Dalam sekejap, dia dipindahkan ke bagian terdalam Dungeon. Entah itu keberuntungan atau nasib yang lebih kejam, Light berhasil selamat dari percobaan pembunuhan itu. Namun setelah dikhianati dan diperlakukan sekejam itu, hatinya kini dipenuhi kebencian. Dia bersumpah akan membalas semuanya. Masalahnya, tempat di mana dia berada sekarang jauh lebih berbahaya. Bagian terdalam Dungeon dipenuhi monster-monster mengerikan dengan level yang sangat tinggi. Tapi keinginan Light untuk hidup jauh lebih kuat dari rasa takutnya. Saat monster mulai mendekat, dia kembali menggunakan anugerahnya, gacha. Dan untuk pertama kalinya, keberuntungan berpihak padanya. Light mendapatkan sebuah kartu langka, kartu pemanggilan SSR, seorang pelayan peningkat. Saat kartu itu diaktifkan, muncullah sosok pelayan dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah pertarungan selesai, dia berjalan mendekati Light, lalu berlutut di depannya. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menyembuhkan. Dalam sekejap, luka-luka Light menghilang. Kemampuan penyembuhan yang luar biasa itu membuatnya benar-benar terkejut. Dan sejak saat itu, nasib Light mulai berubah. Dengan suara tenang, dia meminta izin untuk menyebutkan namanya. Setelah memperkenalkan diri, gadis itu mengungkapkan satu prinsip yang dia pegang sebagai seorang maid, hidup hanya untuk mengabdi, dan mati hanya demi tuannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung bersumpah setia kepada Light. Maid itu bernama Mei. Dia bukan pelayan biasa. Mei adalah perwujudan dari kartu super ultra langka yang muncul dari anugerah gacha tak terhingga milik Light. Mendengar semua itu, Light justru tidak bisa mempercayainya. Baginya, mustahil seseorang seperti Mei bisa muncul dari anugerah yang selama ini dia anggap tidak berguna.
Namun Mei segera menjelaskan kebenarannya. Gacha tak terhingga bukanlah anugerah yang lemah. Probabilitas munculnya kartu langka sangat bergantung pada konsentrasi energi sihir di sekitar pengguna. Dan karena dasar Dungeon memiliki energi sihir yang sangat tinggi, peluang mendapatkan kartu langka pun meningkat secara drastis. Setelah memahami hal itu, Light akhirnya menceritakan semuanya. Tentang pengkhianatan yang dia alami, tentang rasa sakit yang dia rasakan, dan tentang tekadnya untuk membalas dendam. Mendengar itu, Mei langsung menyatakan kesiapannya untuk membantu menghancurkan mereka semua. Namun Light memiliki keputusan sendiri. Dia tidak ingin balas dendam dengan bantuan orang lain. Dia ingin melakukannya dengan tangannya sendiri. Yang dia butuhkan hanyalah kekuatan, dan Mei akan membantunya untuk mencapainya. 3 tahun pun berlalu. Kini, Light bukan lagi anak lemah yang dulu dibuang di Dungeon. Di bagian terdalam abisal, dia berhasil membangun sebuah kerajaan. Dengan anugerah gacha tak terhingga miliknya, dia mampu memanggil ratusan pelayan, penduduk, bahkan pasukan berlevel tinggi yang setia padanya. Dan bukan hanya itu, dia juga memiliki para pengikut kuat yang siap bertarung di sisinya. Salah satunya adalah Nazuna, seorang petarung jarak dekat yang memiliki kekuatan luar biasa. Pada hari yang sama, Light sedang menjalani latihan tanding bersama Jacques. Tapi meskipun disebut latihan, Light sama sekali tidak berniat menahan diri. Dia bertarung dengan serius melawan Jacques yang memiliki kemampuan barikade darah besi. Di sisi lain, Nazuna sedang berpatroli di dalam istana. Saat itu, beberapa pelayan memintanya memeriksa sebuah tempat penting, kamar Light yang sedang dibersihkan oleh kepala pelayan, Mei. Saat masuk ke dalam kamar, Nazuna melihat sesuatu yang aneh. Ada bekas seperti seseorang yang berguling-guling di atas tempat tidur tuannya. Namun Mei dengan santai menjelaskan bahwa itu hanyalah metode khususnya untuk merapikan kasur. Tanpa mencurigai apapun, Nazuna langsung mempercayainya. Setelah itu, Nazuna menyampaikan pesan dari para pelayan lain. Isinya adalah protes, bahkan semacam kutukan, karena Mei terus memonopoli tugas membersihkan kamar tuan mereka. Nazuna sendiri tidak memahami maksud pesan itu. Tapi Mei langsung sadar bahwa itu sebenarnya sindiran tajam yang ditujukan kepadanya. Meski begitu, dia tetap tersenyum tenang, dan bahkan memberikan imbalan kepada Nazuna karena telah menyampaikan pesan tersebut. Nazuna akhirnya menggunakan uang imbalan dari Mei untuk membeli camilan. Di hari yang sama, dia bertemu dengan Aoyuki. Dengan wajah ceria seperti biasa, Nazuna langsung menanyakan kabar sekaligus tugas apa yang sedang dijalani Aoyuki. Namun Aoyuki sama sekali tidak menjawab. Dia hanya terus mengeong seperti seekor kucing. Nazuna yang tidak berhenti bertanya akhirnya membuat Aoyuki menyerah. Lalu dia mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai sebagian. Setelah itu, Nazuna kembali melanjutkan patrolinya menuju ruang tahta raja. Di sana, rasa rindunya kepada Light tiba-tiba muncul. Tanpa sadar, dia bersandar di kursi dan sebuah benda di sampingnya justru patah karena tidak sengaja. Sementara itu, di tempat lain, Mei memanggil seluruh pelayan ke ruangannya. Dengan tatapan dingin, dia langsung menanyakan maksud pesan yang mereka titipkan melalui Nazuna. Para pelayan mencoba beralasan bahwa mereka hanya ingin membantu meringankan pekerjaannya. Namun saat Mei menanyakan arti dari kata terkutuk yang tertulis di dalam pesan itu, mereka langsung terdiam. Tidak ada satupun yang mampu menjawab ataupun membantah. Karena itulah, Mei langsung menjatuhkan hukuman. Mereka dipaksa membersihkan koridor secara manual tanpa bantuan sihir. Di sisi lain, Nazuna bertemu dengan Ellie. Sekilas mereka terlihat akrab, tapi sebenarnya hubungan mereka tidak pernah benar-benar baik. Meski begitu, dia tetap menjalankan patrolinya dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, para pelayan yang masih kesal karena dimarahi Mei mulai menyusun rencana. Mereka ingin mencari cara agar bisa mendapatkan akses ke kamar lain. Bahkan, mereka sempat berpikir untuk melawan Mei, atau meracuninya jika memang diperlukan. Sayangnya, rencana itu jelas mustahil. Level Mei terlalu tinggi, dan dia bahkan memiliki kekebalan terhadap racun. Pada akhirnya, tanpa mereka sadari, Mei mendengar semua percakapan itu. Awalnya dia sempat berpikir untuk memberikan keringanan hukuman. Tapi setelah melihat langsung sikap kurang ajar para pelayan tersebut, dia justru menambah hukuman mereka.
Kali ini, mereka diperintahkan membersihkan ruang tata secara manual. Sementara itu, Nazuna tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan menjaga kedamaian di wilayah Abyssal. Namun karena belum sempat bertemu dengan Light hari itu, sebelum tidur dia hanya bisa berharap, semoga besok dia bisa bertemu dengannya. Dan benar saja, keesokan harinya Nazuna kembali bertengkar dengan Ellie. Tapi di saat itulah seseorang datang menghampiri mereka. Dia sedang bersiap menuju permukaan. Tujuannya hanya satu, mencari target pertamanya dan membalas dendam kepada mereka yang dulu mengkhianatinya. Sementara itu, di permukaan, salah satu orang yang pernah terlibat dalam pengkhianatan itu kini hidup nyaman. Berkat misi yang dijalankan 3 tahun lalu bersama Persatuan Ras, Garou berhasil mendapatkan posisi tinggi, sekaligus uang yang melimpah. Namun meski hidupnya sekarang terlihat sempurna, ada satu hal yang masih mengganggunya. Mayat Light tidak pernah ditemukan. Meski begitu, Garou tetap berpikir satu hal, mustahil Light bisa bertahan hidup di tempat seperti itu. Namun suasana itu tiba-tiba berubah ketika seorang gadis datang menghampiri mereka. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai pelayan milik Light. Dia juga mengatakan sesuatu yang membuat Garou langsung terdiam. Awalnya, Garou sama sekali tidak mempercayai ucapan itu. Tapi jika itu benar, maka satu hal langsung terlintas di pikirannya. Uang. Gadis itu kemudian meminta satu hal sederhana. Dia ingin Garou mengantarnya ke tempat terakhir Light terlihat. Sebagai bayaran, dia bahkan sudah menyiapkan 3 keping emas batangan. Garou sempat merasa ini terlalu mencurigakan. Tapi setelah melihat bahwa Mei hanyalah seorang manusia perempuan, dia langsung meremehkan situasinya. Tanpa merasa terancam sedikit pun, dia menerima permintaan itu. Setelah sampai di tempat di mana mereka dulu menyiksa Light, dia berniat melecehkan gadis itu. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di lokasi kejadian. Dengan santai, Garou mulai menceritakan versi ceritanya sendiri. Dia mengatakan bahwa Light diserang monster, lalu menghilang karena terkena perangkap teleportasi. Mendengar itu, Mei hanya menundukkan kepalanya. Dia berkata bahwa kejadian itu benar-benar menyayat hati. Di tempat yang gelap dan kotor seperti ini, tuannya dikhianati, lalu disiksa oleh para berdebah tanpa belas kasihan. Mendengar kata-kata itu, Garou langsung merasa ada yang aneh. Seharusnya, kejadian di tempat ini hanya diketahui oleh mantan anggota Persatuan Ras dan beberapa orang penting saja. Lalu bagaimana gadis ini bisa mengetahui semuanya dengan begitu detail? Setelah itu, aura yang keluar dari tubuh Mei tiba-tiba berubah. Tekanannya begitu kuat, begitu mencekam, sampai Garou yang merupakan ras hewan berlevel tinggi pun mulai gemetar. Dan tepat di saat itulah, seseorang muncul. Light. Dia datang sambil menenangkan Mei. Lalu dengan suara dingin mengatakan satu hal, Garou adalah mangsanya. Melihat Light masih hidup, Garou memang terkejut. Tapi bukannya takut, dia justru tertawa. Di matanya, Light tetaplah anak lemah yang dulu pernah mereka buang. Garou bahkan merasa dirinya tidak mungkin kalah. Dia lebih unggul dalam level, dan dia juga memiliki lebih banyak orang. Namun saat para bawahannya mencoba menyerang, Mei bergerak lebih dulu. Dalam sekejap, kepala mereka terpenggal. Meski sudah melihat kekuatan itu dengan mata kepala sendiri, Garou tetap tidak mau mengakui kenyataan. Dia masih menganggap manusia adalah ras lemah yang tidak mungkin bisa melampaui ras lain. Garou dan yang lainnya kembali menyerang. Tapi kali ini, Light sendiri yang bergerak. Dia hanya memukul mereka menggunakan tongkat sihirnya. Dan hasilnya, Garou beserta rekan-rekannya langsung terpental. Namun Garou belum menyerah. Dia mengeluarkan kartu andalannya, seekor hewan magis berlevel 500 yang dia sebut Fenrir. Saat makhluk itu menyerang, Light justru tidak menghindar. Dia dengan sengaja menerima serangan tersebut, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Dan setelah itu, Light memperlihatkan satu hal yang membuat Garou tidak bisa berkata apa-apa lagi. Fenrir yang asli. Makhluk yang dipanggil Light bukan sekadar hewan biasa. Itu adalah serigala dewa dengan level 9000, kekuatan yang berkali-kali lipat lebih tinggi dari makhluk milik Garou. Bagi Fenrir yang asli, pertarungan itu bahkan tidak layak disebut pertarungan. Hanya dengan satu hembusan napas saja, hewan magis milik Garou langsung kalah dalam sekejap. Tidak ada perlawanan, tidak ada harapan. Setelah itu, Light perlahan mengungkapkan levelnya saat ini.
Begitu melihat angka yang begitu tinggi, Garou langsung diliputi rasa putus asa. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berlutut dan memohon ampun. Namun sebelum membalas dendam, Light menanyakan satu hal, tentang sosok yang dulu mereka sebut sebagai Master. Dan satu pertanyaan lagi, dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, apakah dia bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan di luar sana? Garou menjawab dengan jujur. Dia mengakui bahwa Light memang sangat kuat. Tapi jika dia hanya bertarung sendirian, dia tetap tidak akan mampu menandingi kerajaan-kerajaan besar di luar sana. Mendengar jawaban itu, Light tidak marah. Dia justru membawa Garou ke istananya, ke tempat di mana dia membangun kekuatannya selama 3 tahun terakhir. Dan saat Garou melihat sendiri pasukan mengerikan yang dimiliki Light, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat itulah, Light mulai membalas dendamnya. Bukan dengan kematian cepat, tapi dengan penderitaan yang jauh lebih menyakitkan daripada mati itu sendiri. 2,5 tahun setelah keluar dari Abyssal, Light akhirnya kembali ke tempat asalnya. Tapi yang dia temukan justru sesuatu yang lebih menyakitkan. Desanya telah hancur. Seolah-olah ada pihak tertentu yang sengaja menghancurkannya. Light menduga semuanya berkaitan dengan pencarian sosok Master. Meski begitu, dia masih bisa sedikit bernapas lega, karena tidak ada jasad keluarganya di sana. Kali ini, dia membentuk sebuah parti kecil bersama para pengikutnya. Tujuan mereka adalah menuju wilayah Dagas. Di sana, mereka berencana mendaftar di Serikat Petualang dan menaikkan peringkat sambil mengumpulkan informasi. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria yang sedang diserang oleh ras kurcaci. Light tidak tinggal diam. Dia langsung turun tangan dan mengalahkan para kurcaci itu dengan mudah. Pria yang dia selamatkan ternyata adalah pemilik sebuah penginapan. Sebagai balas budi, pria itu mengantarkan Light dan kelompoknya menuju kota Dagas. Mereka diantar sampai ke gerbang kota. Setelah itu, Light dan para pengikutnya melanjutkan perjalanan sendiri, hingga akhirnya tiba di Serikat Petualang. Namun saat masuk ke tempat itu, Light menyadari satu hal yang tidak pernah berubah. Bahkan di tempat ini pun, manusia masih diperlakukan dengan buruk oleh ras lain. Dan seperti dulu, Light kembali harus memulai dari peringkat F. Meskipun Emumu sempat memprotes, keputusan itu tidak berubah karena memang sudah menjadi aturan. Pada akhirnya, Light menerimanya dan resmi menjadi seorang petualang baru. Setelah pendaftaran selesai, Light kembali ke penginapan milik pria yang sebelumnya dia selamatkan. Dia meminta beberapa syarat khusus. Tidak boleh ada siapapun yang masuk ke kamarnya, bahkan pemilik penginapan sekalipun. Dia juga ingin kamar di lantai paling atas, dan bersedia membayar biaya sewa yang sangat besar. Namun saat berada di dalam kamar, Emumu tiba-tiba mengatakan sesuatu. Dia menyarankan agar Light memerintahkan para pengikutnya saja untuk menyelesaikan tujuan mereka. Dan kata-kata itu langsung membuat Light emosional. Karena baginya, itu terdengar seperti satu hal, seolah-olah Emumu ingin merampas kesempatan yang selama ini dia tunggu. Beberapa hari pun berlalu. Perlahan, pandangan orang-orang terhadap Light mulai berubah. Bahkan parti miliknya kini terlihat cukup mencolok di mata para petualang lain. Suatu hari, saat Light sedang mengantre untuk memasuki Dungeon, tiba-tiba 2 orang elf datang dan langsung memotong antrean mereka. Anehnya, tidak ada satupun orang yang berani menegur kedua elf itu. Namun Light tidak tinggal diam. Dia langsung melangkah maju dan dengan tegas melarang mereka memotong antrean. Gold dan Emumu juga ikut menegur mereka, yang membuat kedua elf itu langsung tersinggung dan hampir menyerang. Untungnya, salah satu rekan mereka berhasil membujuk kedua elf itu untuk mundur. Setelah kejadian tersebut, banyak orang mulai memuji tindakan Light. Mereka merasa para elf itu memang pantas ditegur karena selalu merendahkan orang lain. Bahkan parti yang sebelumnya menjadi korban langsung mengucapkan terima kasih kepada Light. Salah satu dari mereka sampai penasaran dan bertanya apakah baju zirah yang dipakai Gold benar-benar terbuat dari emas. Namun Emumu langsung menjawab dengan tegas, itu bukan emas asli. Menurutnya, membuat zirah dari emas justru tidak masuk akal karena logam itu tidak cukup keras untuk digunakan dalam pertempuran. Di sisi lain, parti Light kembali menjadi pusat perhatian. Bukan karena kekuatan mereka, tapi karena mereka tidak membawa banyak barang seperti parti lain. Sementara kelompok lain membawa peralatan berkemah lengkap, Light dan kelompoknya justru terlihat santai. Padahal, Dungeon ini memiliki ukuran yang jauh lebih luas dibanding Dungeon lainnya.
Awalnya, mereka hanya menuruni tangga sempit seperti Dungeon pada umumnya. Tapi begitu sampai di lantai berikutnya, pemandangan yang terbuka di depan mereka benar-benar berbeda. Tempat itu begitu luas, seolah-olah mereka baru saja berpindah ke dunia lain. Di sana, Light langsung menggunakan beberapa kartu langka miliknya. Seketika, dia mendapatkan penglihatan yang jauh lebih jelas sekaligus kemampuan untuk terbang. Sementara itu, di tempat lain, seorang elf yang masih menyimpan amarah mulai melampiaskannya dengan membantai monster satu persatu. Dia tidak terima dihina oleh manusia yang menurutnya memiliki derajat jauh lebih rendah. Elf itu bernama Kaito. Dia mengaku sebagai anak seorang master dengan level 1500. Tujuannya datang ke Dungeon ini hanya satu, melakukan eksperimen agar bisa menaikkan levelnya. Menjelang sore, Light melihat party Leo sedang dikepung oleh para monster. Sebenarnya mereka masih mampu bertahan, tapi Light tetap turun tangan. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena mereka tidak menyadari bahwa ada ular berbahaya yang sedang mengintai di sekitar mereka. Tak lama setelah itu, sekelompok serigala tiba-tiba berlari melewati mereka. Sepertinya mereka sedang berusaha melarikan diri dari sesuatu. Dan benar saja, di belakang mereka muncul seekor monster raksasa yang sedang mengejar. Itu adalah belalang sembah raksasa, monster yang seharusnya sudah dikalahkan 10 tahun yang lalu. Melihat situasi itu, Leo langsung mencoba menyusun rencana untuk melarikan diri. Saat belalang sembah raksasa itu mendekat, Gold langsung melancarkan serangan pertama. Dan setelah itu, Light menyusul dengan sihir api, tanpa perlu mengucapkan rapalan sedikitpun. Sayangnya, serangan pertama dari Gold dan sihir api milik Light sama sekali tidak memberi hasil. Monster itu bahkan tidak terlihat terluka sedikitpun. Di hadapan para petualang lain, Gold justru memanfaatkan momen itu untuk memberikan pelajaran penting. Dia menjelaskan tentang penyelarasan waktu serangan, bagaimana membaca momen untuk melakukan serangan balik, dan bahkan bagaimana perisai bisa digunakan sebagai senjata. Setelah itu, giliran Light yang bergerak. Kali ini dia menggunakan sihir panah api yang bisa dikendalikan sesuka hati. Terkena serangan bertubi-tubi, belalang sembah raksasa itu akhirnya memilih untuk melarikan diri. Namun Light langsung menutup jalur kaburnya dengan dinding api. Dan saat makhluk itu mencoba terbang, Nememu langsung menghabisinya di udara. Pertarungan itu akhirnya berakhir. Setelah semuanya selesai, Light bahkan membersihkan kotoran di tubuhnya menggunakan sihir air milik Mia. Melihat itu, party Leo langsung mengajak Light dan kelompoknya untuk berkemah bersama dan makan malam di tempat yang sama. 2 minggu pun berlalu. Kabar tentang party Light yang berhasil mengalahkan belalang sembah raksasa mulai menyebar kemana-mana. Akibatnya, nama mereka semakin dikenal, terutama di kalangan petualang ras manusia. Banyak orang mulai menjuluki mereka dengan nama Pandir Hitam. Julukan itu disukai oleh ras manusia karena dianggap sebagai simbol harapan, bahwa suatu hari nanti, manusia bisa melampaui ras lain. Namun di sisi lain, ras lain justru merasa tidak senang dan menuduh pencapaian itu sebagai kebohongan. Pada hari itu, Light berencana menuju lantai 5 Dungeon. Saat menjelajah menggunakan mode terbang, mereka secara kebetulan kembali bertemu dengan party Leo. Memanfaatkan kesempatan itu, Mia ingin memberikan sesuatu kepada Light, obat luka bakar yang dia buat sendiri berdasarkan resep neneknya. Pemberian itu membuat Light benar-benar senang. Sebagai balasan, dia menghadiahkan Mia sebuah gelang simpul doa, salah satu item SSR yang sangat langka dan berharga. Setelah itu, mereka pun berpisah. Light dan kelompoknya melanjutkan perjalanan menuju lantai 5. Wilayah tersebut ternyata adalah daerah bersalju yang sangat sunyi. Gold dan Nememu langsung diperintahkan untuk memburu Yeti. Sementara itu, Light berteleportasi kembali ke istananya untuk mempersiapkan rencana balas dendam. Ellie kemudian melaporkan bahwa semua persiapan hampir selesai. Mendengar itu, Light justru semakin tidak sabar. Dia ingin melihat sendiri ekspresi Sasha saat dihantam keputusasaan. Sementara itu, di lantai 3 Dungeon, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Parti petualang yang sebelumnya masih bertarung tiba-tiba diserang oleh Kaito. Tanpa belas kasihan, dia menghabisi mereka satu persatu. Petualang yang selamat mencoba melarikan diri dengan melempar bom asap, tapi pada akhirnya, dia tetap tertangkap dan dijadikan bahan percobaan. Di sisi lain, Nememu menyerahkan hasil buruan mereka ke Serikat Petualang dan menuntut agar peringkat tuannya segera dinaikkan. Namun permintaan itu ditolak.
Light masih membutuhkan satu pencapaian besar lagi. Karena itulah, Light langsung mengambil misi yang sangat berbahaya, mencari pembunuh para petualang. Dan di saat yang sama, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mia tiba-tiba diteleportasi ke penginapan dalam keadaan terluka parah dan tidak sadarkan diri. Light segera menyembuhkan lukanya, lalu membaca ingatannya. Karena hanya dengan cara itu, dia bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa waktu sebelum kejadian itu, Leo sebenarnya sudah diperingatkan oleh petualang lain tentang keberadaan seorang pembunuh petualang di dalam Dungeon. Mendengar informasi tersebut, Leo dan kelompoknya langsung bersiap untuk keluar dari Dungeon secepat mungkin. Namun mereka sudah berjalan sejak siang hari. Rasa lelah akhirnya memaksa mereka berhenti di tengah perjalanan. Dan justru di saat itulah, seseorang datang menghampiri mereka. Orang itu adalah Kaito. Mengira dia hanyalah petualang biasa, Leo bahkan sempat memberinya peringatan tentang kasus pembunuhan petualang dan menyarankannya untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi bukannya pergi, Kaito justru tersenyum dan mulai mengoceh. Tak lama kemudian, dia dan rekannya langsung mengangkat pedang ke arah Leo. Saat itulah semuanya menjadi jelas. Kaito adalah pembunuh yang selama ini mereka cari. Leo langsung menyuruh Mia untuk melarikan diri, sementara dia dan rekan-rekannya mencoba menahan waktu. Sayangnya, kekuatan Kaito jauh berada di atas mereka. Satu persatu anggota parti Leo tumbang tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Dan Mia pun tidak berhasil melarikan diri. Melihat semua rekannya sudah tewas, Kaito berniat menjadikannya bahan eksperimen, sekaligus memuaskan hasratnya yang menjijikan. Namun meski sudah terluka parah, Leo belum menyerah. Dia teringat kembali pelajaran yang pernah dia dengar dari Gold. Dengan sisa tenaga yang ada, Leo kembali berdiri dan melawan. Bahkan dia sempat berhasil memukul Kaito hingga terjatuh. Dipukul dan diremehkan oleh seorang anak membuat Kaito benar-benar murka. Sebenarnya Kaito ingin langsung menghabisinya, tapi rekannya menghentikannya dan menyarankan agar mereka mengejar Mia yang mencoba kabur. Meski peluangnya hampir tidak ada, dia tidak mungkin bisa lolos. Di saat-saat terakhir, Mia hanya bisa berdoa dalam hatinya. Dia berharap satu hal, agar Light bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan keajaiban itu benar-benar terjadi. Berkat gelang simpul doa yang diberikan Light, Mia tiba-tiba diteleportasi langsung ke penginapan. Melihat itu, Kaito justru diliputi rasa takut. Dia khawatir Mia akan melaporkan semuanya ke Serikat Petualang. Jika sampai Ksatria Putih turun tangan, dia tahu dia tidak akan mampu melawan mereka. Beberapa waktu kemudian, Light, Gold, dan Nememu tiba di lokasi pembantaian itu. Begitu melihat para petualang yang tewas, wajah Light langsung berubah. Amarahnya benar-benar tidak bisa disembunyikan lagi. Namun dia tidak berniat melaporkan kejadian ini ke Serikat. Dia ingin membalaskan dendam mereka dengan tangannya sendiri. Ucapan itu langsung memancing reaksi Kaito. Tanpa ragu, dia melompat maju dan menyerang Light menggunakan pedang pusakanya. Namun dengan tenang, Light hanya menahan serangan itu menggunakan tongkat sihirnya. Dan saat Kaito kembali mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya, pertarungan yang sesungguhnya pun dimulai. Namun setiap serangan Kaito tetap tidak mampu melukai Light sedikitpun. Sebaliknya, Light justru membalas dengan satu pukulan ke perut yang membuat Kaito langsung berlutut menahan rasa sakit. Merasa terdesak, Kaito akhirnya menggunakan kekuatan pusaka miliknya, pedang Grandius. Dengan seluruh tenaga yang dia miliki, dia menyerang tanpa henti. Tapi Light dengan tenang menghindari setiap serangan itu, bahkan menangkisnya menggunakan sihir es. Saat mulai terpojok, Kaito tiba-tiba mulai mengoceh tentang asal-usulnya. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah keturunan seorang master. Mendengar hal itu, Light justru tertarik. Dia memilih untuk mendengarkan lebih jauh. Dengan penuh kebanggaan, Kaito mengaku sebagai seorang submaster, keturunan langsung dari master. Dan sejak saat itu, Light langsung mengubah rencananya. Dia tidak ingin membunuh mereka di tempat. Dia ingin membawa mereka ke Abyssal dan mengambil semua informasi yang ada di dalam kepala mereka. Sementara itu, rekannya yang bernama Inak sebenarnya bukan petarung. Dia adalah seorang peneliti yang menciptakan eksperimen gila, makhluk hasil gabungan manusia dan monster. Hanya dengan melihat makhluk itu saja, Light sudah merasa muak. Tanpa ragu, dia langsung memerintahkan para pengikutnya untuk membebaskan para korban eksperimen tersebut.
Gold langsung bergerak dan menjatuhkan makhluk itu dengan satu tebasan. Namun ternyata, serangan itu belum cukup. Makhluk tersebut masih bisa beregenerasi. Nememu pun ikut turun tangan. Bersama Gold, mereka melancarkan serangan gabungan yang akhirnya benar-benar memusnahkan monster itu tanpa sisa. Di sisi lain, Light masih terus bertarung melawan Kaito. Saat benar-benar terpojok, Kaito kembali menggunakan kekuatan grandius yang mampu memperkuat setiap tebasan pedangnya. Tapi Light hanya terus menghindar sambil mengamatinya dengan tenang. Kaito sendiri terus menyerang dengan putus asa. Dia bahkan yakin satu serangan saja sudah cukup untuk membunuh Light. Namun Light langsung menghancurkan keyakinan itu. Sebaliknya, saat Light membalas, satu pukulan ringan saja sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan pedang grandius. Setelah itu, Light menendang kepala Kaito hingga tubuhnya terpental jauh. Serangan itu langsung membuat Kaito kehilangan semangat bertarung. Dia berlutut dan memohon ampun agar tidak dibunuh. Light sempat memberinya satu kesempatan. Kaito diminta menyerangnya sekali lagi. Jika dia berhasil melukai wajah Light walau sedikit saja, dia akan dibiarkan hidup. Namun Kaito sudah terlalu takut. Dia tidak berani melawan lagi dan malah mencoba melarikan diri. Sayangnya, Light langsung menghentikannya dengan menembak kakinya. Setelah itu, Light membawa Kaito dan Ina ke Abyssal, tempat yang kini sudah menjadi markasnya. Keduanya benar-benar tidak percaya ketika diseret ke tempat itu. Abyssal dikenal sebagai dungeon terbesar dan paling mengerikan di dunia. Tak lama kemudian, 4 pengikut Light lainnya datang menghampiri. Saat Light menjelaskan bahwa Kaito dan Inak adalah pembunuh yang melakukan eksperimen terhadap manusia, Ellie dan yang lainnya langsung menatap mereka dengan penuh kebencian. Aura intimidasi yang keluar dari mereka begitu kuat, sampai Kaito dan Inak tidak mampu mengangkat kepala mereka lagi. Tak lama kemudian, Mia akhirnya terbangun dari tidurnya. Hal pertama yang dia tanyakan adalah kabar teman-temannya. Light menjawab dengan tenang bahwa Leo masih baik-baik saja, tapi 2 temannya yang lain tidak selamat. Mendengar itu, Mia langsung menangis. Dia tidak mampu menahan rasa kehilangan yang begitu besar. Sementara itu, karena Light dan kelompoknya berhasil mengumpulkan informasi tentang pembunuh petualang, mereka akhirnya mendapatkan rekomendasi kenaikan peringkat ke rang C. Setelah itu, Light menemui Mei dan Ellie untuk membicarakan rencana balas dendam berikutnya. Dengan menggunakan sihir terlarang, Light menggeledah ingatan Kaito. Dari sana terungkap bahwa istilah submaster digunakan untuk menyebut kerabat seorang master yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menaikkan level. Sedangkan master sendiri adalah sosok yang bahkan bisa menghancurkan dunia. Ellie kemudian mengatakan bahwa sekarang mereka sudah bisa memulai tahap berikutnya, balas dendam terhadap Sasha. Saat ini, Sasha diketahui telah bertunangan dengan salah satu anggota Ksatria Putih. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengamankan anggota Ksatria Putih tersebut. Tujuannya jelas, memancing Sasha sekaligus mendapatkan lebih banyak informasi tentang Master. Suatu hari, saat Sasha sedang menaiki kereta kuda, dia tiba-tiba melihat seseorang yang sangat mirip dengan Light. Tanpa ragu, dia langsung mengejarnya hingga masuk ke sebuah gang. Namun saat sampai di sana, orang itu tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanyalah sebuah surat. Surat dari Light, yang mengatakan bahwa dia akan menunggu Sasha di sebuah menara. Mengetahui bahwa Light masih hidup membuat Sasha panik. Apalagi dia telah menerima uang dan dijodohkan dengan Mikael karena dianggap telah membunuh Light. Di sisi lain, di taman istana kerajaan Elf, para anggota Ksatria Putih sedang bersantai sambil minum teh. Di tempat yang sama, beberapa elf muda bahkan terlihat menyiksa manusia tanpa rasa bersalah. Adegan itu menjadi gambaran kecil tentang betapa kejamnya para anggota Ksatria Putih. Bahkan komandan mereka sampai memperingatkan agar para elf tidak bermain-main dengan wanita manusia. Bukan karena kasihan, tapi demi menjaga kemurnian darah. Sejak ribuan tahun terakhir, tidak ada master baru yang muncul. Karena itu, darah yang tersisa dianggap sangat berharga dan tidak boleh tercemar. Dan di malam hari, sesuatu yang aneh akhirnya terjadi. Tiba-tiba, sebuah menara raksasa muncul di tengah hutan dan langsung mengguncang kerajaan. Ternyata menara itu diciptakan oleh Ellie, sebuah panggung khusus untuk balas dendam tuannya. Sejak kemunculan menara tersebut, jalur pengiriman barang menuju kota langsung terputus. Monster-monster raksasa mulai bermunculan di sekitarnya dan memblokir seluruh jalan. Karena itu,
Siapapun yang memiliki informasi tentang menara tersebut akan mendapatkan hadiah besar. Saat Light dan para petualang lain sedang mengantre di depan papan misi, dua orang elf tiba-tiba tertarik pada kecantikan Nememu. Mereka bahkan berani menggoda dan memintanya meninggalkan partinya. Nememu langsung menolak dengan tegas. Dia mengatakan bahwa dirinya hanya setia kepada tuannya, Light. Light pun menegaskan bahwa dia tidak akan pernah menyerahkan Nememu karena dia adalah rekan yang sangat berharga. Merasa dipermalukan, kedua elf itu langsung menyerang. Namun Light dengan santai menahan serangan mereka menggunakan sihir tanpa rapalan. Dalam sekejap, semua orang di tempat itu sadar, dia adalah Light dari Pandir Hitam. Di sisi lain, sekelompok elf mencoba mendekati menara dan bahkan menggunakan seorang anak manusia sebagai umpan. Tapi rencana itu justru berakhir tragis. Para elf tersebut dimakan monster. Sementara anak manusia itu berhasil diselamatkan oleh anak buah Light. Dan di malam yang sama, Sasha mulai menyusun rencananya sendiri. Dia tahu ada monster dengan level di atas 1000 yang menjaga menara itu. Meski begitu, dia tetap bertekad untuk datang. Karena kali ini, Sasha ingin menghabisi Light dengan tangannya sendiri. Sasha akhirnya memutuskan untuk menyewa dua petualang guna menyelidiki menara misterius itu. Dalam perjalanan, dia tiba-tiba bertemu seseorang yang sangat mirip dengan Light. Rasa curiga langsung muncul. Tanpa ragu, Sasha mendekati orang itu dan melepas topengnya untuk memastikan identitasnya. Namun Light sudah lebih dulu bersiap. Dia menggunakan sihir ilusi, sehingga wajah aslinya tetap tidak terungkap. Di saat yang sama, dua elf yang sebelumnya mengincar Nememu ternyata sedang mengawasi dari jauh. Kali ini mereka datang bukan sekadar mengganggu, tapi dengan niat membunuh. Menyadari situasinya, Light tidak langsung melawan. Dia justru memancing mereka masuk lebih dalam ke hutan bersama para pengikutnya. Begitu mereka sampai di tengah hutan, Light memanggil Merak. Dan tanpa memberi kesempatan sedikitpun, Merak langsung melahap kedua elf itu hidup-hidup. Tak lama kemudian, Icehead, Suzu, dan Jack datang menjemput Light. Mereka bahkan menyarankan agar Light tidak terbang, karena di sekitar wilayah itu sedang dipenuhi banyak petualang. Awalnya perjalanan mereka berjalan tanpa masalah. Namun suasana tiba-tiba berubah saat Jack menyebut Light sebagai adik kesayangannya. Ucapan itu langsung membuat yang lain tersinggung. Mereka menganggap Jack tidak sopan karena berani berbicara seperti itu kepada tuannya. Namun Jack sama sekali tidak bermaksud merendahkan. Justru sebaliknya, dia memanggil Light seperti itu karena tidak ingin bersikap terlalu kaku agar Light tidak merasa sendirian. Light akhirnya menenangkan semua orang. Dia meminta Jack untuk tidak memancing emosi yang lain, dan di saat yang sama dia juga meminta anggota lainnya agar memaklumi sifat Jack. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan meskipun suasana sempat terasa canggung. Untungnya, Gold berhasil mencairkan suasana, dan perlahan mereka kembali berbincang seperti biasa. Tak berselang lama, mereka akhirnya tiba di depan menara. Begitu sampai di sana, Light langsung disambut oleh Nazuna dan anggota lainnya. Mereka kemudian masuk ke dalam menara yang dibangun oleh Ellie dengan kekuatan sihirnya. Menara itu bukan menara biasa. Tidak ada kekuatan dari luar yang bisa menembusnya. Bahkan di dalamnya sudah dipenuhi naga dan monster dengan level yang sangat tinggi. Dan di tempat inilah, Light akan menjalankan rencana balas dendamnya. Ellie kemudian menjelaskan bahwa mereka akan memanfaatkan Ksatria Putih, pasukan militer terkuat kerajaan Elf, sebagai ujian kekuatan mereka dalam pertempuran nyata. Setelah itu, mereka akan menangkap Ksatria Putih dan memaksa kerajaan mengungkap rahasia tentang Master. Sementara rencana itu berjalan, Ellie juga sudah menyiapkan bayangan Light untuk menjalankan misi serikat. Tujuannya jelas, menaikkan peringkat Pandir Hitam tanpa membuat siapapun curiga. Di sisi lain, Aoyuki diam-diam memandu Sasha menuju menara. Semakin dekat, Sasha mulai melihat sendiri betapa mengerikannya tempat itu. Malam harinya, Sasha langsung melaporkan semua yang dia lihat kepada para petinggi elf. Awalnya tidak ada yang mempercayainya. Mereka mengira Sasha hanya melebih-lebihkan. Namun ketika salah satu petinggi mengatakan bahwa laporan Sasha sama persis dengan laporan petualang Pandir Hitam, suasana langsung berubah. Akhirnya mereka mempercayai Sasha. Dan tanpa menunggu lama, para petinggi kerajaan langsung menyusun rencana untuk mengirimkan Ksatria Putih ke menara. Dan yang paling mengejutkan, Sasha juga ingin ikut dalam ekspedisi itu. Akhirnya,
Sasha pun ditunjuk sebagai pemandu jalan. Namun ada satu syarat yang harus dia penuhi. Dia harus membawa pusaka milik ayahnya agar tidak menjadi beban bagi tim. Keesokan harinya, Kesatria Putih mulai bergerak. Setibanya di sana, Komandan Kesatria Putih langsung mengaktifkan sihir silent untuk meredam suara. Dengan begitu, mereka bisa menyusup ke dalam menara tanpa menarik perhatian para monster. Namun begitu mereka masuk, sesuatu yang tak terduga langsung terjadi. Sebuah perangkap teleportasi aktif, dan seluruh anggota Kesatria Putih langsung terpencar ke berbagai tempat di dalam menara. Saat terpisah dari yang lain, Nya dan Kia sepakat untuk mencari sang komandan. Tapi sebelum mereka sempat bergerak jauh, dua sosok sudah lebih dulu menghadang mereka, Mera dan Icehead. Mera bahkan dengan santai mengatakan bahwa dua elf kecil di hadapannya tidak pantas disebut sebagai musuh. Ucapan itu langsung memancing emosinya dan Kia. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung menyerang. Di tempat lain, Sharpat justru dipertemukan dengan Suzu. Sebagai elf yang gemar mempermainkan wanita manusia, Sharpat langsung terpikat oleh kecantikan Suzu. Namun Suzu sama sekali tidak tertarik. Penolakan itu membuat Sharpat semakin kesal. Setelah gagal merayunya, dia memutuskan untuk merebut Suzu secara paksa. Dia menembakkan panah transparan ke arah Suzu. Tapi Suzu dengan mudah menangkisnya, lalu langsung membalas serangan itu. Sementara itu, Nya dan Kia terus melancarkan sihir angin tanpa henti. Tebasan angin mereka meluncur bertubi-tubi ke arah Mera dan Icehead. Di luar menara, bayangan Light masih menjalankan tugasnya sebagai petualang. Bersama anggota partinya, dia membasmi monster yang mengancam para petualang lain. Kembali ke dalam menara, Nya dan Kia mulai merasa unggul. Mereka bahkan berhasil mengecoh Mera dan memotong kakinya. Namun kenyataannya jauh berbeda. Mera dan Icehead sebenarnya jauh lebih kuat. Mereka hanya berpura-pura lemah untuk mengukur kekuatan lawan mereka. Tak lama kemudian, keduanya mengungkapkan level asli mereka, 7777. Dengan level setinggi itu, mereka bahkan tidak perlu menghindar. Serangannya dan Kia sama sekali tidak memberi dampak. Icehead akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Dia melancarkan serangan api dahsyat yang mampu membakar apapun di sekitarnya. Meski begitu, keduanya tidak mati. Mereka masih hidup berkat mekanisme sihir yang telah disiapkan oleh Ellie di dalam menara. Di sisi lain, Sharpat justru menghina Light di depan Suzu. Dan hinaan itu langsung membuat Suzu benar-benar murka. Dengan kemarahan yang sudah tidak bisa ditahan lagi, Suzu langsung menyerang Sharpat dengan seluruh kekuatannya. Serangannya begitu brutal sampai Sharpat berada di ambang kematian. Bahkan ketika Sharpat sudah hampir tidak bernapas, Suzu masih melampiaskan amarahnya dengan menginjak-injak tubuhnya. Untung saja, senjata berkesadaran miliknya segera menyadarkannya agar dia tidak benar-benar membunuh Sharpat di tempat itu. Di tempat lain, pertarungan berikutnya terjadi antara Jack dan Musteh. Saat berhadapan, Jack dengan santai mengungkapkan bahwa levelnya adalah 777. Tentu saja Musteh tidak percaya. Baginya itu hanya gertakan untuk menakut-nakuti lawan. Karena dia tidak bisa menggunakan skill identifikasi, Musteh memutuskan satu hal, dia hanya perlu mengalahkan Jack dengan kekuatannya sendiri. Tanpa ragu, Musteh langsung menyerang menggunakan serangan mutlaknya. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Jack dengan mudah menahan tombak itu hanya dengan tangan kosong. Bahkan hanya dengan satu sentilan ringan, Jack langsung membuat Musteh terpental jauh. Saat itu juga Musteh mulai ragu. Mungkin level Jack yang sangat tinggi memang benar. Namun sebagai anggota Kesatria Putih, dia tidak ingin kalah begitu saja. Musteh pun mengeluarkan serangan pamungkasnya, bahkan sampai melukai tubuhnya sendiri demi meningkatkan kekuatan serangannya. Sayangnya, semua itu tetap tidak memberi efek pada Jack. Sebaliknya, ketika Jack membalas, Musteh langsung jatuh dalam kondisi sekarat. Setelah itu, giliran pertarungan Hazuna melawan Komandan Kesatria Hardy. Sejak awal, Hazuna sudah tahu bahwa Hardy adalah kesatria elf terkuat. Namun Hardy sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya Hazuna. Dan karena itulah dia merasa tidak mungkin kalah. Melihat lawannya tidak bergerak, Hazuna akhirnya menyerang lebih dulu. Dan hanya dengan satu tebasan saja, pedang Hardy hancur, dan tubuhnya langsung terpotong hingga berada di ambang kematian. Serangan itu bahkan menghancurkan sebagian dinding menara, membuat Ellie langsung marah kepada Hazuna.
Namun Hardy ternyata tidak mati. Berkat formula sihir yang sudah dipasang Ellie di dalam menara, dia masih bisa bertahan hidup. Ditambah lagi, Hardy menguasai sihir penyembuh tingkat menengah, sehingga dia mampu memulihkan tubuhnya sendiri. Setelah merasakan kekuatan lawannya secara langsung, Hardy akhirnya mulai bertarung dengan serius. Dia mengaktifkan sihir silent, sihir yang bukan hanya menghilangkan suara, tapi juga menyerap kekuatan lawan untuk memperkuat dirinya sendiri. Sementara itu, Hazuna justru berhenti menggunakan pedangnya. Hardy mengira Hazuna ingin menyesuaikan diri dengan pedang transparannya. Padahal sebenarnya, Hazuna hanya tidak ingin menghancurkan dinding menara lagi. Dan seperti yang sudah diduga, hanya dengan satu pukulan saja, Hardy kembali dikalahkan. Meski begitu, Hazuna tetap dimarahi karena serangannya masih merusak menara. Tak lama kemudian, setelah berjalan cukup lama, Sasha dan tunangannya akhirnya sampai di lantai paling atas. Sosok yang menunggu di sana sudah berdiri dengan tenang. Awalnya, Sasha sama sekali tidak menyadari siapa pria yang berdiri di hadapannya. Dia mengira Light hanyalah petualang biasa yang pernah ditemuinya di masa lalu. Namun semuanya berubah saat Light perlahan membuka topengnya. Saat wajah itu terlihat jelas, Sasha langsung panik. Dia sadar bahwa orang yang berdiri di depannya adalah pria yang dulu pernah dia khianati. Dengan tatapan dingin, Light mengatakan bahwa rasa sakit akibat pengkhianatan itu masih belum hilang. Dan sekarang, dia datang untuk membalas semuanya. Berbeda dengan Sasha, Mikhail justru melihat situasi ini sebagai kesempatan. Dia ingin menaikkan posisinya di istana dengan cara mengalahkan Light, sekaligus merebut teknologi menara yang dimilikinya. Sasha sendiri masih tetap sombong seperti dulu. Dia dengan bangga memamerkan levelnya yang sudah melampaui 500, lalu meremehkan Light hanya karena berasal dari ras manusia. Bukan hanya itu, Sasha juga memiliki Ocarina, sebuah pusaka kelas Phantasma yang mampu memanggil kekuatan malaikat. Light mengakui bahwa kekuatan Ocarina memang mengerikan. Namun dia tidak menyangka bahwa pertahanannya juga sekuat itu. Meski begitu, bagi Light, pusaka seperti itu tetap bukan ancaman. Dia langsung menghancurkan 3 malaikat yang dipanggil Sasha hanya dengan satu serangan sihir gabungan. Masalahnya, Ocarina itu mampu memanggil malaikat berulang kali. Light pun mulai menyadari bahwa cara tercepat untuk menghentikannya adalah dengan menghancurkan pusaka tersebut terlebih dahulu. Namun serangannya gagal. Mikhail langsung melindungi Sasha menggunakan perisai miliknya, perisai yang bahkan sulit ditembus oleh serangan biasa. Merasa berada di atas angin, Sasha mulai melontarkan ejekan demi ejekan. Dia menganggap Light sudah benar-benar terpojok dan tidak memiliki harapan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Light malah tertawa. Dan dengan nada dingin, dia mengatakan bahwa sebagai balasan karena telah menghiburnya, dia akan mengajarkan pada Sasha arti keputusasaan yang sebenarnya. Tanpa ragu, Light langsung melepaskan segel kekuatan absolut tahap pertama. Sejak saat itu, setiap serangan dari lawannya tidak lagi bisa melukainya. Bahkan justru berbalik menghancurkan pihak yang menyerangnya. Sasha kembali menggunakan Ocarina dan memanggil malaikat sekali lagi. Kali ini yang muncul adalah malaikat agung, lengkap dengan senjata terkuatnya. Namun bahkan serangan dari malaikat itu tidak mampu membunuh Light. Dia benar-benar kebal terhadap kekuatan tersebut, dan dengan mudah menghancurkan lawannya dari jarak jauh. Light kemudian berjalan perlahan mendekati Sasha sambil berkata bahwa jika dia tidak berjuang lebih keras, maka dia akan mati di tempat itu. Dengan panik, Sasha kembali meniup Ocarina. Tapi kali ini, tidak ada satupun malaikat yang muncul. Semua malaikat sudah dihancurkan oleh tombak milik Light. Dan tombak itu bukan senjata biasa, melainkan tombak kelas Genesis, senjata yang bahkan mampu melenyapkan dewa. Light kemudian mengungkapkan level aslinya 9999. Meski begitu, Sasha dan Mikhail masih tetap angkuh. Mereka masih percaya bahwa semua serangan Light tidak akan berarti apa-apa, karena Mikhail memiliki perisai berkah. Kesombongan mereka akhirnya runtuh dalam sekejap. Light menunjukkan bahwa perisai milik Mikhail, yang selama ini dianggap tak tertembus, bisa dihancurkan dengan sangat mudah. Seketika, kepercayaan diri Mikhail langsung hilang. Dalam kepanikan, dia mencoba melarikan diri menggunakan alat teleportasi. Tapi usahanya sia-sia. Alat itu sama sekali tidak berfungsi karena sudah lebih dulu diblokir oleh sihir milik Ellie. Meski begitu,
Mikhail masih menolak kenyataan. Dia yakin Komandan Ksatria Putih pasti akan datang menyelamatkannya. Namun Light langsung menghancurkan harapan itu. Dengan tenang, dia mengatakan bahwa seluruh anggota Ksatria Putih sudah dikalahkan oleh para pengikutnya. Mendengar itu, sikap Mikhail langsung berubah. Dia berlutut di hadapan Light dan memohon agar nyawanya diampuni. Bahkan dia menawarkan kerjasama dengan kerajaan LB, berharap bisa menyelamatkan dirinya. Lebih parah lagi, dia bahkan dengan mudah mengkhianati Sasha. Dia mengatakan siap membunuhnya sendiri demi membantu balas dendam Light. Namun Light sama sekali tidak tertarik dengan tawaran itu. Dengan suara dingin, dia langsung menolaknya. Dia kemudian memerintahkan Ellie untuk mengambil seluruh informasi yang ada di dalam kepala Mikhail. Setelah itu, giliran Sasha. Dalam keadaan putus asa, Sasha mencoba mengingatkan semua kebaikan yang pernah dia lakukan pada Light di masa lalu. Tapi Light sudah mengetahui semuanya. Semua itu hanyalah kebohongan. Pada kenyataannya, Sasha selalu merasa jijik padanya dan bahkan tidak akan ragu membunuhnya jika punya kesempatan. Meski sudah terbongkar, Sasha tetap tidak merasa bersalah. Bahkan demi mendapatkan pengampunan, dia mencoba merayu Light dengan menyerahkan tubuhnya. Namun Light sama sekali tidak tergoda. Dia dengan dingin mengatakan bahwa Sasha akan merasakan penderitaan yang jauh lebih mengerikan, dalam keadaan tidak bisa mati, sama seperti yang pernah dialami Garou di dalam kegelapan abisal. Sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, dia mengembalikan anak panah yang dulu pernah ditembakkan kepadanya. Namun beberapa saat kemudian, Light tiba-tiba kehilangan kesadaran. Ternyata dia tidak bisa terlalu lama menggunakan senjata mematikan itu. Dulu, Ellie bersama 3 entitas lain yang juga memiliki level 999 pernah menyegel senjata tersebut. Tapi kali ini, Light membuka salah satu segelnya sendiri, dan tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan itu. Malam harinya, Light akhirnya terbangun. Dia membuka matanya dan melihat Mei sudah berada di sampingnya. Kondisi Light yang lemah membuat Mei sangat khawatir. Dia bahkan meminta Light untuk beristirahat total sampai tubuhnya benar-benar pulih. Sementara itu, di kerajaan Elf, para petinggi mulai panik. Mereka kehilangan kontak dengan seluruh anggota Ksatria Putih. Di tengah rapat darurat itu, tiba-tiba muncul laporan baru. Kawanan naga terlihat mendekati kota. Dan sebelum mereka sempat mengambil keputusan, Ellie tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dengan tatapan dingin, dia menuntut pertanggungjawaban Ratu Elf karena berani mengirim pasukan ke dalam menara tanpa izin. Ellie bahkan memerintahkan sang ratu untuk keluar dan menemuinya, dengan ancaman bahwa seluruh kerajaan akan dihanguskan jika dia menolak. Akhirnya, dengan pengawalan, sang ratu keluar untuk menemui Ellie. Namun pada awalnya, Ratu Elf tetap bersikap angkuh. Dia memandang Ellie dengan tatapan meremehkan, seolah-olah lawan yang berdiri di hadapannya bukan siapa-siapa. Namun kesombongan itu tidak bertahan lama. Ellie dengan mudah menghabisi seluruh pengawal yang berdiri di depan Ratu Elf. Tidak ada satupun yang mampu menahannya. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi sunyi. Setelah itu, Ellie langsung menggunakan sihir terlarang untuk membaca isi pikiran sang ratu. Semua rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya terbongkar. Begitu mendapatkan informasi yang dia butuhkan, Ellie tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, dia justru memberikan perintah yang tidak bisa ditolak. Ratu Elf diwajibkan untuk menghentikan segala bentuk perbudakan manusia. Bukan hanya itu, dia juga harus mendeklarasikan kedaulatan mutlak umat manusia di seluruh wilayah kerajaan. Ratu Elf ingin melawan, tapi dia tahu dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Akhirnya, dengan penuh keterpaksaan, dia pun menundukkan kepala dan menerima semua perintah Ellie. Dan sejak saat itu, keseimbangan dunia mulai berubah.